Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May God's blessing and peace be upon you. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sebelumnya udah nonton the first episode of the 2 AM Club. Itu by the way itu secara general ya tentang 3D printing. Nah, di video kali ini sedikit sharing tentang komponen yang ada di FDM, Fused Deposition Modeling Printer, 3D printer. Nah, ini ada beberapa komponen yang kayaknya mesti kita tahu gitu kerjanya seperti apa sebelum mencetak file 3D. Jadi kan kita kadang nggak sabar ya untuk mencetak 3D objeknya itu dan pengennya cepet-cepet gitu. Tapi penting banget untuk mengetahui fungsi-fungsi dari komponen itu sendiri. Jadi ketika nanti ada troubleshooting, ada kendala pas mencetak hasil 3D-nya, nah kita tahu nih, oh masalahnya di komponen ini nih gitu. Dan itu sering pasti trial and error pasti untuk dicetak 3D. Jadi teman-teman yuk kita semangat untuk mempelajari tentang komponennya ya. Let's go. Nah, ini teman-teman komponen secara keseluruhannya ya. Mulai dari filamen nanti sampai masuk ke hot end. Nah, ini ada motherboardnya ya teman-teman, sama kayak komputer lah. By the way, ini lagi proses maintenance upgrade ke motherboard Cylon Ender 3 Pro. Jadi sedikit lebih baik dan senyap suaranya. Ya gara-gara konslet waktu itu gue oprek-oprek. Nah, ini ada slot micro SD sama USB. Ini untuk mengkontrol si printernya secara manual ya. Ini ada knob atau putaran lah ya gitu. Kemudian, nah ini namanya spool holder, tempat untuk meletakkan si filamentnya ini. Jadi memudahkan si gulungannya itu berputar lebih ringan. Ini gue tambahin bearing. Ini bed atau yang kemarin gue sebut itu base. Jadi meletakkan hasil lelehannya tuh. Terus si bednya ini harus panas sekitar 50-60 derajat biar nempel. Ini bed leveler ya. Nah fungsinya buat ngatur jarak bed dan nozzle. Power supply, kayaknya sama sih kayak power supply lainnya, buat mengantarkan ubah daya asupan listrik juga gitu. Abis itu ini namanya extruder ya, dari kata extrude yang mengeluarkan isi materialnya itu dari filamen itu sendiri. Abis itu masuk ke proses pelelehan di hot end. Ini namanya hot end ya. Ya ini motor penggerak yang garis X ya. Kan biasa teman-teman ntar pernah belajar tentang X, Y, Z dalam 3D, 3 dimensi. Kalau ini udah jalur Z sih. Ini udah vertikal, kemudian ini jalur Y-nya. Gerakannya Y. Nah, abis gue oprek nih, gue cobain ya. Alhamdulillah udah bisa sih ya. Udah bisa berfungsi. Terus ya udah. Paling sekarang kita melakukan pemanasan dulu nih. Pemanasan si nozzle dan bednya gitu untuk sebelum masukin file 3D-nya nih gitu. Nah ini inget kan komponennya namanya apa? Spool filament. Nah ini filamennya warna putih ini. Nah berhubung laptop gua ngadet udah nggak mumpuni lah ya, akhirnya gue pakai iPad, malah bisa ini nih sculpting istilahnya. Nah gue coba-coba nih ya kan sculpting sendiri buat objek yang simpel-simpel aja ya kan. Nah gitu. Dadadadadad. Prosesnya ya. Iseng aja sih nih rumah-rumahan. Nah ini dia yang penting. Ekspornya itu ke ekstensi STL kalau mau di print ya. Nanti baru itu dikirim ke. Nah ini aplikasinya namanya Cura. Dia ada di Windows atau di itu ya OS Apple. Nah cuman emang harus size itu harus disesuaikan lagi karena di Nomad nggak bisa tuh. Coba kita setelah kita ekspor file 3D-nya kita masukkan ke printernya nih. Gitu. Oh iya teman-teman, kita juga harus mengetahui nih spek dari si filamen. Biasanya berapa derajat Celcius yang dibutuhkan. Kita masukin nih ke si extruder filamennya.
Nah, habis itu dikirimkan tuh si filamennya masuk ke hot end. Dah tuh, hasil lelehnya kayak gitu deh. Nah, panas sih, jangan dicoba deh, hati-hati aja sih. Nah, langsung kita print, kita pilih filenya, print from TF. Nah, ini nama filenya nih. Udah file extensionnya udah G-code, bukan STL lagi ya. Ini lagi dicoba kalibrasi nih. Udah cocok belum nih ya ketinggiannya antara bed sama si nozzle. Jadi harus cocok ya, setipis kertas. Nah, ini layer per layer, lama-lama ke atas kan. Ya gitulah. Gerakannya ya kurang lebih kayak gitu, XYZ. Nanti kalau udah selesai nih layer kedua tiganya naik sama si Z-nya itu. Jadi deh hasil modeling kita hari ini. Nah, tuh dari iPad. Maaf ya, gue nggak komputer gue ngadet buka Blender, komputer jadul, laptop jadul. Akhirnya kita pakai iPad nih, lebih mudah sih. Terus jadi deh. Oke, begitu. Terima kasih yang udah nonton. Sehat selalu. May God's blessing and peace be upon you ya.